Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, salam manusia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga beberapa kritik yang saya anggap akan memicu konflik antar agama juga tidak dijelaskan, dan yang akhirnya akan merugikan banyak orang. Saya tidak tahu ada memang orang-orang yang sengaja membuat isu ini yang akhirnya mungkin kalau orang tidak mengerti latar belakangnya bisa memicu permasalahan. Nah, beberapa hal yang ingin saya jawab pada saat ini adalah kritik dari orang-orang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan sholat, tidak pernah ada wudhu, dan lain-lain. Ya memang, tidak ada kata wudhu itu karena itu memang bukan vokabulari kekristenan, dan saya pun tidak pernah menggunakan kata itu. Ini hanya orang ini merefleksikan mungkin dari apa yang saya tulis, atau dari apa yang saya katakan dalam video saya. Nah, mengenai kata sholat sendiri, mungkin saudara kurang piknik, tidak mengerti sehingga saudara menuduh yang pada akhirnya seolah-olah saya mengarang-arang. Kata sholat itu bahasa Arab, dan bahasa Arab sholat itu serumpun dengan bahasa Aramia selota. Dan ketika umat Kristen yang berbahasa Aramia atau bahasa Syria berbicara tentang sembahyang, yang digunakan adalah kata selota ini. Tetapi orang-orang Kristen Ortodoks harus diingat, Ortodoks itu mempunyai 3 budaya besar. Meskipun sekarang di mana-mana ada budaya yang menjadi budaya Ortodoks, yaitu pertama-tama budaya Timur Tengah yang berpusat pada gereja Syria di Antioquia. Gereja Antioquia itu budayanya budaya Timur Tengah, yang bahasa yang digunakan di wilayah itu adalah bahasa Arab dan juga bahasa Syria. Sehingga kalau orang-orang Ortodoks di wilayah itu berbicara tentang sembahyang, ya bunyinya sholat, itu bahasa Arab kok. Di samping memang ada budaya Ortodoks yang budaya Yunani dan budaya Rusia. Jadi kalau saudara tidak mengerti mengenai keberadaan gereja Ortodoks, jangan hanya menuduh. Jadi kata sholat itu bukan karangan saya. Itu memang digunakan di dalam gereja Ortodoks di wilayah-wilayah yang menggunakan bahasa Arab di Timur Tengah, di Mesir, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai sujud, saudara mengatakan, di mana ada dalam Alkitab Yesus mengajarkan sujud? Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat ke-9. Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Dikatakan demikian. Maka ia maju sedikit, ini berbicara tentang Yesus waktu di taman Getsemani, lalu sujud dan berdoa. Jadi di sini kita melihat Yesus sendiri sembahyangnya sujud. Apakah itu karangan saya? Tidak. Itu kata Alkitab. Apakah Yesus beragama Islam? Tidak juga. Sebab dia mengatakan dalam ayat 26 ayat 39, dia mengatakan begini.
26 ayat yang ke-39 tadi. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku." Tidak ada orang yang selalu menyebut Allah itu Bapaknya. Jadi dia memang bukan niru Islam, bukan ajaran Islam, ya memang Yesus begitulah dia berdoa. Dia bersujud dan menyebut Allah itu Bapa. Dan demikian implikasinya dia menganggap dirinya adalah anak Allah, yang ajaran itu ditolak oleh Islam. Jadi bahwa Yesus itu sujud tidak berarti dia itu Islam. Tidak berarti bahwa dia itu beragama Islam, karena dia menyebut Allah itu dengan kata Bapa. Dan ini yang dilakukan oleh orang Kristen Ortodoks, mengikuti teladan yang dilakukan oleh Yesus. Demikian juga kita membaca dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Efesus 3 ayat yang ke-14. Begini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Rasul Paulus juga bersujud. Apakah itu karangan saya? Tidak, itu bunyi kitab suci begitu. Apakah itu hanya di Indonesia orang terus sujud? Tidak. Di seluruh dunia orang terus pada waktu-waktu tertentu mereka sujud. Dan ini, sembahyang dengan sujud ini adalah merupakan contoh-contoh yang dapat kita lihat sejak zaman Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama kita akan melihat bagaimana orang itu sujud. Saya akan lihat beberapa ayat begini. Kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 3. Dalam Kejadian 17 ayat 3 kita baca demikian, saudara. 17 ayat yang ke-3. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya. Abraham sujud. Kita baca juga tentang hamba Abraham yang disuruh oleh Abraham untuk mencari istri bagi Ishak. Ketika di tengah jalan dia berhasil menemukan apa yang dituju. Dia juga sujud. Kita baca Kejadian 24 ayatnya yang ke-26. Kejadian 24 ayat yang ke-26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Sini sujud lagi. Kita baca juga dalam Bilangan 20 ayat 6. Di dalam Bilangan 20 ayat 6 ada ayat yang berbunyi demikian, saudara. Bilangan 20 ayatnya yang ke-6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian bangkitlah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Sekali lagi, ini bukan karangan saya. Ini teladan dari kitab suci. Kita boleh baca juga dalam Imamat 9 ayat 24 yang berbunyi demikian. Imamat 29 ayat yang ke-24. Imamat 9 ayat yang ke-24 dikatakan oleh kitab suci demikian. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Sekali lagi terbukti bukan karangan saya. Kita baca juga dalam Ulangan 9 ayat yang ke-18. Ulangan pasal 9 ayat yang ke-18.
Ulangan 9 ayat yang ke-18 dikatakan demikian, saudara. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Kita lihat di sini Musa sujud kepada Tuhan lagi. Kita langsung kepada kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-4. Kita baca begini. Yosua pasal 5 ayatnya yang ke-4. Kita baca demikian. Yosua 5 ayat yang ke-4 dikatakan 14, Pak, bukan 14. Dikatakan oleh kitab suci demikian. Yosua 5:14. Jawabnya bukan. Di sini ketika Yosua bertemu dengan Malak Yahweh, bala malaikat panglima bala tentara Tuhan, yang tak lain adalah penampakan Kristus sebelum menjadi manusia. Dikatakan, jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata, apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini? Yosua menyembah. Kita juga baca dalam Yosua 7 ayat yang ke-6. Yosua 7 ayat 6. Yosua pun mengoyak jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ketika bangsa Israel waktu mengalami musibah karena salah seorang dari orang Israel ini mencuri barang tanpa memberitahu. Pada waktu Yeriko dihancurkan, dia namanya Achan, dia mencuri barang sehingga tiap barang itu harus dimusnahkan, sehingga bangsa Israel mengalami musibah. Disitulah Yosua bersujud memohon kepada Tuhan pertolongannya. Sekali lagi, sujud bukan karangan saya, dan ini bukan milik agama lain. Ini ajaran kitab suci. Kita baca juga di dalam 1 Raja-Raja ayat 18. Ketika Nabi Elia melawan penyembahan berhala dari orang-orang penyembah berhala waktu itu. Dikatakan di sana di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 39. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam pada itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Bangsa Israel bersujud. Kita baca juga dalam 1 Tawarekh 29 ayatnya yang ke-20. 1 Tawarekh pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-20 dikatakan oleh kitab suci demikian. 1 Tawarekh pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-20. Demikian. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Kita baca juga di dalam 1
1 Tawarekh 21 ayat yang ke-16. Kita baca dari 1 Tawarekh 21 ayatnya yang ke-16 yang demikian. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Kita baca juga dalam kitab Nehemia, Nehemia pasal 8 ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian. Nehemia 8 ayat yang ke-7 dikatakan oleh kitab suci demikian, saudara. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah pada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kita baca juga di dalam Yehezkiel 1 ayat 28. Kita baca dalam kitab Yehezkiel pasal 1 ayat yang ke-28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Ini Yehezkiel melihat penglihatan penampakan kemuliaan Allah, yaitu teofani, yaitu Kristus yang menampakkan diri sebelum dia jadi manusia. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Kita baca juga dalam Yehezkiel pasal yang ke-19 ayat 8. Yehezkiel pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-8 dikatakan oleh kitab suci demikian. 19 ayat 8 dikatakan demikian oleh kitab suci. Mungkin. Langsung aja kita ke perjanjian baru. Jadi seluruh perjanjian lama kita melihat bukti-bukti orang beriman berdoa dengan sujud kepada Tuhan. Dan bukti ini tidak bisa kita hapus. Dan berarti ini bukan karangan saya. Dan kalau orang ortodoks di seluruh dunia melakukan sujud, mereka tidak mengarang-arang itu. Mereka mengikuti teladan dari kitab suci. Bahwa saudara tidak mengikuti cara ini, itu terserah saudara. Kalau dalam gereja ortodoks, kami mengikuti apa yang diteladankan dalam kitab suci ini. Kita baca dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan. Matius 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. 2 ayat yang ke-11. Kita baca demikian, saudara. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Orang Majus ketika datang melihat Yesus, dia sujud menyembah Yesus. Kita baca Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 17 ayat 6, maaf saya keliru. Dikatakan begini, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Mereka tersungkur sujud di depan Kristus. Lalu dalam Matius 26 ayat 39 kita baca tadi, di Taman Getsemani Tuhan Yesus juga sujud.
Kita baca juga dalam Lukas 5 ayat 12. Lukas 5 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, saudara. Lukas 5 ayat yang ke-12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon. Kita baca juga di dalam Wahyu pasal 7 ayat 11. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-11 dikatakan oleh kitab suci demikian. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua, dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di depan takhta itu dan menyembah Allah. Saudara, kita telah bertamasya di seluruh Alkitab, dari yang pertama sampai yang terakhir, untuk membuktikan bahwa sujud itu sesuatu yang diajarkan oleh Alkitab. Dan kalau orang Kristen Ortodoks itu sujud, dia hanya meneladani apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh suci dalam Alkitab itu sebagai sarana menyembah kepada Allah. Ini juga merupakan informasi kepada saudara-saudara yang menuduh-nuduh Ortodoks niru-niru agama lain. Enggak, orang Ortodoks hanya mengikuti kitab sucinya sendiri, bukan niru-niru agama lain. Enggak. Dan ini sudah dilakukan berabad-abad, selama 2 abad ini oleh orang Ortodoks. Jadi saudara mengatakan bahwa Daniel mengarang-arang, ya sudah, kitab suci telah membuktikan ini. Saya tidak mengarang-arang apa-apa. Semuanya ada landasannya kokoh di dalam kitab suci. Selanjutnya, tujuan lagi, dari mana itu Yesus mengajar wudhu dan segala-gala? Saya tidak menggunakan istilah wudhu. Saudara dapat dari mana? Tidak ada dalam buku saya atau dalam tulisannya atau dalam percakapan video saya atau mana yang mengatakan kita harus wudhu. Tidak. Saya berbicara tentang pentahiran. Dan awalnya pentahiran itu dilakukan oleh para imam dalam perjanjian lama. Dan itu bukan karangan saya juga. Itu ada di dalam kitab suci. Kita baca di dalam ayat Keluaran 30 ayat 19 dan 20. 19-21. Keluaran pasal 30 Keluaran pasal yang ke-30 Keluaran 30 ayat yang ke-20 19-21. Dikatakan oleh kitab suci demikian, saudara. Kemudian 30 ayat 19 sampai 21 begini. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Ini yang saya gunakan, bukan wudhu seperti yang saudara salah mengerti. Saudara mungkin mengambil kesimpulan karena melakukan itu berarti Daniel mengajarkan wudhu. Tidak. Kalau wudhu itu meratanya beragama Islam. Tapi pembasuhan ini ada dalam kitab suci. Dikatakan, maka Harun dan anaknya
Haruslah engkau, ayat 18 tadi, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air di dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Imam dalam Perjanjian Lama melakukan pembasuhan kalau mereka mau ibadah. Kita baca juga dalam Keluaran pasal 40 ayat yang ke-31 sampai 32. Dikatakan begini. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi kalau begitu pembasuhan itu pertama bukan meniru agama Islam juga. Itu sudah diajarkan dalam kitab suci Kristen itu sendiri. Jadi tidak ada praktek yang dilakukan Ortodoks itu yang bukan dari kitab suci atau meniru-niru agama lain. Enggak. Orang Ortodoks hanya sekedar meneladani apa yang dikatakan di dalam kitab suci itu sendiri. Nah, tapi itu kan untuk para imam, betul. Itu untuk para imam. Tapi kitab suci mengatakan orang Kristen itu siapa? 1 Petrus 2 ayat 9. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani. Jadi keimaman daripada imam dalam Perjanjian Lama itu sekarang diberikan kepada umat yang percaya kepada Kristus sebagai imaman yang rajani. Sehingga kalau begitu bukanlah menjadi suatu permasalahan jikalau akhirnya upacara pentahiran atau upacara pembasuhan itu dilakukan oleh orang Kristen. Apalagi dalam Kisah Rasul 21-26 kita melihat juga bahwa pentahiran atau penyucian atau pembasuhan itu dilakukan oleh Rasul Paulus. Dalam Kisah Rasul 21-26. Maka Paulus pergi dengan keempat orang itu lalu mengadakan upacara penyucian diri bersama-sama dengan mereka pada keesokan harinya. Kemudian mereka masuk ke rumah Tuhan untuk memberitahukan berapa hari lagi baru upacara penyucian itu selesai dan kurban untuk mereka masing-masing dipersembahkan. Jadi upacara penyucian diri, upacara pembasuhan, upacara pentahiran itu dilakukan oleh orang Kristen. Dan itu mula-mulanya memang dilakukan oleh, kita lihat dalam catatan para bapak gereja purba tentang praktek pentahiran itu, yaitu dengan air dalam orang Kristen sebelum mereka mulai sembahyang. Misalnya Hippolytus dari Roma, Tertullianus, dan Origenes. Jadi kalau gitu ini memang tradisi Kristen kuno yang bertumpu dari Alkitab. Hanya pada akhirnya dalam gereja Ortodoks ini merupakan optional. Anda boleh menyuci dulu, membasuh dulu untuk sembahyang, tapi tidak dipaksa. Mau mengikuti kitab suci silakan. Hanya memang itu akhirnya sekarang tetap digunakan oleh para imam ketika melaksanakan liturgi suci. Pada saat liturgi suci kita membaca doa Bapa Kami,
maka imam menyuci tangannya seperti yang tertera itu. Dalam gereja Katolik pun demikian, imam mencuci tangannya kan. Ini bertumbuh dari fakta tentang pentahiran oleh air dalam kitab suci ini. Bahkan umat Katolik kalau mau masuk ke dalam gereja, ada air kan di luarnya, lalu dicelupkan jarinya, lalu membuat tanda salib dengan air itu. Itu semacam wudhu. Semacam ya, bukan wudhu ya. Dan itulah pentahiran. Dan itu sumbernya dari kitab suci. Nah, kalau Anda lihat bahwa dalam tradisi Katolik juga mempunyai semacam itu, saya tidak tahu mengapa saudara mengkritik gereja Ortodoks kita melakukannya. Dasarnya memang dari kitab suci. Kami tidak mengarang, kami tidak meniru-niru agama Islam, tetapi itu memang ajaran dari kitab suci itu sendiri. Saya harap keterangan saya ini membuka wawasan saudara, supaya saudara tidak melihat sesuatu dari kacamata kuda, tidak melihat terlalu sempit. Ini ajaran kitab suci dan teladan kitab suci yang diikuti oleh orang Ortodoks, dan ini bukan karangan saya. Tuhan berkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini. Gereja-gereja Ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya Ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.